Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini, di malam Ahad tanggal 22 dari bulan Safar tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama hadir dalam majelis ilmu ini untuk senantiasa memanfaatkan sisa waktu kita hidup di dunia ini untuk memperbanyak bekal-bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, disebutkan oleh para ulama kita tentang fungsi daripada doa itu, bahwa doa itu tidak ada yang sia-sia. Doa itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sama dengan ibadah. Maka jika kita mengangkat tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 kemungkinan bagi kita. Jika seorang hamba mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 kemungkinan yang akan didapati oleh seorang hamba. Kemungkinan yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa sesuai dengan permintaan hambanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hambanya sesuai dengan apa yang diminta oleh hambanya. Ketika misalnya hambanya memohon untuk diberikan kesembuhan, maka Allah akan memberikan kesembuhan. Jika hamba meminta untuk diberikan pekerjaan, maka Allah akan memberikan pekerjaan. Jika hamba tersebut meminta untuk diberikan jodoh, maka Allah akan memberikannya jodoh. Jadi kemungkinan yang pertama adalah seorang hamba dikabulkan doanya sebagaimana permintaannya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menunda permintaan hamba tersebut untuk dikabulkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menunda permintaan hamba tersebut untuk dikabulkan dengan hikmah yang kita tidak tahu, dengan sebuah hikmah yang kita tidak tahu. Kenapa Allah menunda doa kita untuk dikabulkan? Namun doa yang tertunda itu disebabkan karena ada sebuah hikmah yang kita tidak tahu apa hikmahnya, diubah menjadi penolak bala bagi kita. Diubah sebagai penolak bala bagi kita. Jadi ketika kita meminta
sebuah permintaan kepada Allah, kemudian Allah belum kunjung untuk mengabulkannya, maka tentunya di sini ada hikmah yang kita tidak tahu apa yang Allah maksudkan, kenapa doa kita belum dikabulkan. Tetapi doa itu tidak menjadi sebuah sia-sia. Allah mengubahnya sebagai penolak bala atau penolak bahaya. Kita naik motor, hampir kita menabrak mobil, CDP, maka kata itu adalah ternyata Allah mengabulkan doa kita yang tertunda. Hampir saja tabrak ayam misalnya atau kucing di jalanan, maka ketahuilah yang hampir-hampir itu doa kita yang dikabulkan oleh Allah yang ditunda, dan Allah mengubahnya sebagai penolak bala, penolak musibah dan bencana. Kompor di dapur hampir meledak, hampir terbakar, dan kita alhamdulillah melihatnya. Hampir-hampir itu disebabkan karena doa kita yang diterima oleh Allah diubah menjadi sebuah penolak bala. Dan kemungkinan yang ketiga adalah bahwasanya doa itu berubah menjadi pahala yang mengangkat derajat kita di akhirat. Kemungkinan yang ketiga, jika ternyata doa itu tidak sama sekali dikabulkan oleh Allah, bukan Allah tunda, memang Allah tidak kabulkan, memang Allah tidak mengabulkan doa kita dengan sebuah hikmah yang kita tidak tahu, tidak tertunda doa itu, berarti Allah ganti menjadi pengangkatan derajat di hari kiamat, terutama di surga, terutama di surga. Inilah tiga kemungkinan ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang pertama, Allah langsung mengabulkan doa sesuai dengan permintaan hambanya. Yang kedua, bahwasanya Allah menunda doa kita dikabulkan, akan dikabulkan tetapi belum saatnya, dan Allah menggantinya sementara doa itu diganti menjadi penolak bala atau musibah. Dan yang ketiga, jika memang selama hidup tidak akan dikabulkan oleh Allah dengan hikmah yang kita tidak tahu, doa kita memang tidak dikabulkan, sama sekali tidak dikabulkan, maka berubahlah menjadi pengangkatan derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu tidak ada yang sia-sia. Ya, doa itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kalau misalnya ada orang yang keluarga kita misalnya terkena penyakit, sudah bertahun-tahun belum kunjung sembuh, dan kita sudah berdoa kepada Allah memohon agar penyakitnya diangkat, dan Allah belum mengabulkan doa kita, kira-kira masuk di kemungkinan yang keberapa? Kemungkinan yang keberapa? Terakhir. Kemungkinan yang keberapa? Terakhir. Berapa? Terakhir. Terakhir. Bisa nomor 2 juga? Bisa juga. Kasus ini kemungkinan nomor 2 dan bisa jadi nomor 3. Kalau nomor 2, akan ada hari keluarga kita akan sembuh, akan ada hari keluarga kita akan sembuh. Tetapi selama belum sembuh keluarga kita, apa yang kita alami sebagai keluarga, keluarga kita akan terhindar dari apa? Bahaya. Mara bahaya, musibah, apakah kecelakaan, ataukah misalnya musibah dunia, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan seterusnya. Kalau kemungkinan yang ketiga, apa yang kita dapati?
diangkat derajat. Maka kalau memang tidak kunjung sembuh sampai meninggal dunia, berarti Allah ingin mengangkat derajat hambanya yang sedang sakit itu. Bisa jadi dia masuk surga atas kesabaran penyakitnya, ya, atas kesabaran penyakitnya. Karena kita masuk surga bukan karena amal soleh kita. Kita masuk surga bukan karena amal soleh kita, tetapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi seorang hamba yang terkena penyakit, Allah menurunkan rahmatnya, dan dari rahmat itu Allah masukkannya ke dalam surga. Barakallahu. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, untuk pada momen kesempatan ini kami ingin meminta kesediaan jamaah untuk sama-sama mendoakan salah seorang donatur kita di pesantren ini, dan juga keluarga dari salah satu santri pesantren masyarakat, atas nama Barahimah, ya, yang baru-baru operasi, ya, dan kondisinya masih lemah sampai saat ini. Untuk itu kami meminta kesediaan seluruh jamaah dan semua santri, para penghafal Quran, untuk mendoakan saudara kita agar diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin. Ya Syafi' ya Syafi' ya arhamar rahimin. Amin. Ya akramal akramin. Allahumma syafahu Allah syafahullah shifaan ajilan la yughadiru alaihi saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarrin ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma irfa' darajatahu. Allahumma irfa' darajatahu ya rabbal alamin ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semuanya, dosa yang kami kerjakan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami memohon kepadamu pada majlis ilmu yang mulia ini, sembuhkanlah saudara kami Bapak Brahima hafizahullahu ta'ala. Semoga engkau berkenan untuk menyembuhkan penyakitnya dan mengangkat derajatnya dan menggugurkan dosa-dosanya dan menjadi penyakit ini sebagai sebab dosa-dosanya engkau ampuni ya arhamar rahimin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir
masih dalam pembahasan Kitabul Jihad, dan telah kita sebutkan dari pembahasan Kitabul Jihad bagian yang kedua adalah pembagian harta rampasan perang di antara anggota pasukan atau yang kita kenal dengan ghanimah. Dan ghanimah itu mencakup pada 3 bentuk, ya, yaitu harta yang bergerak, kemudian harta tawanan, dan tanah. Jadi ghanimah itu bisa berbentuk harta yang bergerak, ataukah berbentuk tawanan atau tanah. Kemudian jumhur ulama kita mengatakan, mayoritas ulama kita menyebutkan bahwa ghanimah itu dibagi menjadi 5 bagian atau 5 saham. Bagian yang pertama itu untuk pemimpin, dan pemimpin ini mendapatkan 1/5 dari harta rampasan. Satu bagian itu diberikan kepada pemimpin. Kemudian satu bagian ini, pemimpin ini itu dibagi lagi menjadi berapa? Dibagi lagi menjadi 5 bagian. Maka pemimpin itu mendapatkan 1 saham, 1 bagian. Kemudian yang satu ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksudkan diserahkan kepada Allah dan Rasulnya ini adalah digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, digunakan atau dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti misalnya pembangunan masjid atau pembangunan madrasah, ya, itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang kedua diberikan kepada dzawil qurba, yaitu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah anak-anak keturunan dari Hashim dan juga anak keturunan dari Al-Muttalib. Iya. Makanya ini diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini mempunyai hak untuk mengambil harta rampasan dari bagiannya siapa? Pemimpin. Yang keempat adalah orang miskin, al-masakin, termasuk di dalamnya tentunya al-fuqara, orang-orang fakir, itu juga mendapatkan bagian harta rampasan diambil daripada bagiannya siapa? Pemimpin. Dan yang kelima ibnu sabil atau orang yang musafir dan kehabisan bekal dalam perjalanan. Kehabisan bekal sehingga dia susah untuk kembali ke kampungnya, maka boleh dibayarkan dengan harta rampasan atau ghanimah. Dan pemimpin ini tidak membagi secara rata, ya. Tidak membagi secara rata, pemimpin membagi secara rata, misalnya masing-masing dapat 10% misalnya dari Allah dan Rasulnya, zawil qurba, anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil. Tidak, tetapi diberikan sesuai dengan kebutuhan. Saya tanya, apakah adil itu bermakna membagi secara rata? Apakah adil itu bermakna membagi secara rata? Tidak. Kita punya anak SMA, SMP, SD. Ketika kita memberikan uang jajan masing-masing 5.000, apakah ini bentuk keadilan? Tidak. Adil itu bukan memberikan secara merata, tetapi diberikan sesuai dengan kebutuhan. SMA uang jajannya berbeda tentunya dengan SMP, SMP juga berbeda uang jajan dengan SD. Bukan berarti sama, berarti sudah rata. Jadi adil itu bukan berarti sama, tetapi adil itu adalah memberikan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ya. Jadi seperti itu, dibagi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ya, kalau saya kasih contoh yang lain nanti bahaya. Ya, misalnya ada laki-laki punya istri 4, misalnya, itu kan
itu tidak bisa uang bulanannya sama, beda-beda skincare-nya. Skincare-nya yang pertama mahal karena wajahnya memang agak-agak ya. Yang kedua tidak terlalu butuh skincare. Maka bukan berarti adil itu membagi secara rata, tetapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Barakallahu fiik. Baik para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu mi'ah wa tis'ah min kitab al-fiqhul muyassar fi dhaw'il kitab was sunnah li nukhbatin minal ulama hafizahumullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu alal khairil bariyah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Qala Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, walil ustadzina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Fiqh Muyassar ma'arsyahikum hafizahumullahu ta'ala, dan dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Adapun 4 saham yang tersisa, yaitu 4/5, maka ia diperuntukkan bagi para prajurit yang ikut dalam perang, yaitu kaum laki-laki merdeka, dewasa, laki berakal dari kalangan orang-orang yang menyiapkan diri untuk berperang, baik dia terjun langsung atau tidak, kuat atau lemah, berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu anhu bahwa rampasan perang adalah untuk orang yang ikut serta dalam peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimallahu taala, adapun 4 saham yang tersisa. Dari mana 4 saham ini? Dari mana 4 saham ini tadi? Pemimpin. Sisa dari Pemimpin. bagian daripada pemimpin. Jadi harta ghanimah tadi dibagi menjadi berapa? 5. Bagian pertama diambil oleh siapa? Pemimpin. Kemudian pemimpin ini membagi kepada siapa? 5 bagian. Ya. Maka sisa berapa? 4. Ada 4 lagi saham. 4 saham ini atau 4/5 ini itu dibagikan kepada para prajurit yang ikut dalam perang. Barulah di sini prajurit itu mendapatkan bagian daripada harta rampasan. Siapakah mereka yang mendapatkan itu? Kaum laki-laki yang merdeka, dewasa lagi berakal, dari kalangan orang-orang yang menyiapkan diri untuk berperang, baik dia terjun langsung ataupun tidak. Jadi ada orang yang menyiapkan perang, dia ikut serta, dan ada juga yang tidak ikut serta. Misalnya siapa? Orang-orang yang menyiapkan bekal, ya, atau menyiapkan kuda atau menyiapkan senjata. Tentunya persiapan perang itu banyak, seperti menajamkan pedang itu dilakukan jauh hari sebelum terjadi perang, hari H. Jadi sebelum berangkat pasukan ada bertugas orang-orang yang ya mengasah pedang agar tajam. Nah ini bisa jadi dia ikut serta perang, besok ada juga yang memang tidak ikut. Nah di sini dia juga berhak untuk mendapatkan apa? Harta rampasan atau ghanimah, baik terjun ataupun dia tidak sempat ikut langsung, tapi dia menyiapkan alat perang. Kuat atau lemah, baik prajuritnya itu unggul ataupun prajurit yang loyo, ya. Akan ada itu biasa itu menjadi penonton saja. Datang di perang, tapi dia ya
Kalau sudah mulai nih ya, kalau sudah mulai nih berkurang orang kafir baru dia maju. Ya. Kan ada tipe-tipe seperti itu. Hampir bisa selesai perang ya, kayak polisi India lah begitu. Ya. Sudah selesai nih, sudah ditangkap semua baru dia muncul. Mana nih? Mana nih selesai nih? Nah, ini juga berhak mendapatkan ghanimah. Ya, dia juga berhak mendapatkan ghanimah. Baik dia kuat ataupun dia loyo. Berdasarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-ghanimatu liman syahidal waqa'ah. Harta rampasan perang adalah untuk orang yang ikut serta dalam peperangan. Ya, jadi ini dalilnya. Jadi 4 saham yang lain itu diserahkan kepada prajurit dan dibagi oleh panglima perang secara adil. Nah, cara pembagian: pasukan berjalan kaki infanteri diberi 1 saham, dan pasukan penunggang kuda kavaleri diberi 3 saham. 1 saham untuk dirinya dan 2 saham untuk kudanya, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah untuk kuda 2 saham dan pejalan kaki 1 saham. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pembagian ini pada perang Khaybar. Beliau menetapkan untuk pasukan pejalan kaki 1 saham dan untuk pasukan berkuda 3 saham. Hal ini karena kemanfaatan pasukan berkuda lebih besar daripada pasukan pejalan kaki. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana cara pembagiannya kepada prajurit perang? Nah, di sini disebutkan tadi sisa ada berapa saham? 4. 1 saham itu diberikan kepada prajurit infanteri. Siapa itu prajurit infanteri? Yang berjalan kaki. Itu dapat 1 bagian. Kemudian yang pasukan kavaleri atau penunggang kuda itu mendapatkan berapa? 3 bagian. Karena ada 2 saja prajurit itu, ada yang jalan kaki, ada yang berkuda. Ya, ada yang berkuda. Nah, 3 ini dibagi lagi yang berkuda. 1 saham untuk yang siapa? Menunggangi kuda itu, dan 2 saham untuk kudanya. Masya Allah. Lebih tinggi siapa? Yang menunggang atau yang kuda? Ya, kuda ini luar biasa ya dalam perang. Ya. Bahkan disebutkan salah satu surah dalam Al-Quran. Surah apa? Al-Adiyat. Kuda-kuda perang. Wal-Adiyati bubaha fal-muriyati qadaha fal-mughirati subaha. Kuda-kuda yang berlari kencang dengan percikan-percikan api dari kakinya. Luar biasa. Ada yang pernah lihat kuda yang sepatunya itu mempercikan api? Nah, pernah lihat secara langsung? Ada. Iya, ketika sepatu kuda itu sudah bergeser ke tanah atau ke batu, itu bisa memercikan api. Iya, sebagaimana yang dijelaskan di surah Al-Adiyat. Iya. Luar biasa. Sampai Allah menyebutkan salah satu surah dalam Al-Quran. Jadi bagiannya untuk kuda 2. Untuk apa ini kedua ini? Untuk cuci mobilnya, untuk bensinnya, ya. Untuk makanannya kuda, dan untuk perawatan. Apakah kuda butuh perawatan? Butuh. Itu kan sepatunya juga harus dibersihkan. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Dicuci, dimandikan kudanya, masya Allah. Ya, ini mempunyai 2 saham, masya Allah. Dan yang menungganginya dapat 1 bagian. Ya, ini luar biasa keutamaan daripada kuda yang dipakai dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini juga menunjukkan bahwasanya agama Islam itu ihsan pada semua makhluk. Bukan hanya ihsan pada manusia, karena hewan juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi pernah mengatakan innal ihsana kataba kulli syai'? Sesungguhnya Allah telah menuliskan ihsan pada semuanya. Fa idza qataltum fahsinul qitla. Kalau kamu mau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Bagaimana caranya? Diasap pisaunya dengan tajam agar tidak menyakiti hewan kurban. Itu ihsan kepada hewan. Jadi kita ini bukan hanya ihsan kepada manusia,
tetapi kita juga diperintahkan ihsan kepada hewan. Ya. Dan ini Allah menunjukkan bahwa bagian daripada kuda itu 2, dan untuk yang menungganginya 1 saham. Nah, coba dilihat hadisnya Nabi sini, bahwa Rasulullah SAW membagi ghanimah untuk kuda 2 saham dan pejalan kaki 1 saham. Dan dalam perang Khaybar, beliau menetapkan untuk pasukan pejalan kaki 1 bagian dan pasukan berkuda 3 saham. 1 untuk yang menaiki kuda itu dan 2 untuk kudanya. Kenapa? Perhatikan hal ini karena kemanfaatan pasukan berkuda lebih besar daripada pasukan pejalan kaki. Tentunya beda. Ya, yang berkuda itu tentunya tenaganya lebih terkuras, ya, sehingga beda, ya, beda bagiannya. Dan ini bentuk keadilan dalam agama Islam. Nah, untuk kaum wanita, anak-anak dan hamba sahaya, bila mereka ikut menghadiri peristiwa tersebut, maka pendapat yang sahih adalah bahwa mereka diberi jatah sedikit, namun tidak diberi jatah saham. Berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada orang yang bertanya kepadanya, sesungguhnya kamu menulis kepadaku bertanya tentang wanita dan hamba sahaya yang ikut menghadiri pengumpulan ghanimah pada suatu peperangan, apakah keduanya diberikan hak saham? Sesungguhnya keduanya tidak berhak sesuatu pun kecuali sekedar diberi sedikit bagian. Dalam sebuah lafaz yang artinya, adapun hamba sahaya maka dia diberi sedikit bagian. Bila ghanimah dalam bentuk tanah, maka pemimpin diberikan pilihan antara membaginya di kalangan para prajurit atau mewakafkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin dan menetapkan kharaj atau upeti secara berkelanjutan atas pengelolanya, baik dia muslim atau kafir zimmi. Lalu kharaj ini dipungut setiap tahun. Pilihan ini merupakan pilihan dengan asas kemaslahatan. baik, barakallahu fiik, kita azan terlebih dahulu. Untuk ghanimah bagi kaum wanita dan anak-anak atau hamba saya, bila mereka ikut hadir dalam peristiwa perang, maka pendapat yang sahih adalah bahwa mereka diberi jatah sedikit, cedena, yang terlalu banyak nanti dibelikan sembarang, ya. Jadi untuk ibu-ibu tetap dapat ghanimah tapi sedikit saja, ya, jangan terlalu banyak. Nah, nanti cepat habis. Jadi sedikit saja jatah bagi wanita, anak-anak dan hamba sahaya, ya. Dan tidak diberikan saham khusus kepada wanita. Dan ini ditetapkan dalam agama kita karena memang yang berperang penting dalam perang itu adalah kaum laki-laki, ya. Wa ammal mamluku fakana yuhdha, adapun hamba sahaya maka diberi sedikit bagian, begitupun wanita. Bila ghanimah dalam bentuk tanah, maka pemimpin diberikan pilihan antara membaginya di kalangan prajurit atau mewakafkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi kalau ada dalam bentuk tanah, ya, bukan dalam bentuk uang misalnya dinar atau dirham, emas, perak, maka diserahkan kepada pemimpin. Intinya dalam ghanimah itu tidak boleh ada prajurit mengambil harta dan dia simpan sendiri. Diserahkan dulu kepada panglima, nanti panglima perang yang akan membaginya, ya. Tidak boleh misalnya dia dapat sendiri itu ghanimah baru kasih masuk di kantong dan dia mengatakan, kan saya punya hak. Betul ada hak, tapi setelah dibagi oleh panglima, tidak boleh diambil sendiri. Jadi semua harta ghanimah dulu diserahkan dulu kepada panglima, tidak boleh ada yang simpan di kantong, harus diserahkan dulu, nanti dibagi secara adil. Nah, bagian ketiga, pos pembelanjaan harta fai. Fai adalah harta orang kafir yang memerangi, yang diambil secara hak tetapi tanpa perang, seperti harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir saat mereka kabur karena takut terhadap kedatangan kaum muslimin. Adapun pos pembelanjaan harta fai
maka ia untuk kemaslahatan kaum muslimin sesuai dengan pandangan pemimpin, seperti digunakan untuk menggaji para hakim, tukang azan, para imam masjid, para ahli fikih, para guru, dan kemaslahatan kaum muslimin lainnya, berdasarkan apa yang diriwayatkan secara sahih dari Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, harta Bani An-Nadir adalah termasuk harta rampasan fai yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kaum muslimin tidak merebutnya dengan pasukan berkuda dan berunta. Maka harta tersebut milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Beliau menafkahi keluarganya darinya selama setahun. Kemudian beliau menjadikan sisanya dinafkahkan pada persenjataan dan pasukan berkuda sebagai persiapan berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan sebuah lapisan kaum muslimin dalam menjelaskan pos-pos pembelanjaan fai, seraya dia Ta'ala berfirman yang artinya, maka saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Al-Hasyr ayat 7. Maka pemimpin berhak mengambil darinya tanpa batasan, memberikan nafkah kepada kaum kerabat berdasarkan azas ijtihad, dan menafkahkan sisanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Bagian ketiga adalah pos pembelanjaan harta fai. Fai itu dalam bahasa artinya fai dalam bahasa lawan kata dari manis, bukan. Fai adalah harta orang kafir yang memerangi, yang diambil secara hak tetapi tanpa perang. Jadi bedanya dengan ghanimah, kalau ghanimah itu harta orang kafir dari jalur apa? Perang. Kalau fai ini tanpa perang. Misalnya orang kafirnya lari, ya, kemudian dia meninggalkan harta dengan kedatangan kaum muslimin, maka harta ini mau dikemanakan? Maka ini kembali lagi kepada pemimpin. Pemimpin bisa membagi kepada kemaslahatan kaum muslimin, seperti menggaji para hakim, menggaji tukang azan, menggaji para imam, menggaji ahli fikih, menggaji para guru, dan seterusnya. Kemudian disebutkan di surah Al-Hasyr ayat ke-7, apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Ini seperti pembagian apa ini? Zakat. Ya, ghanimah bagian keberapa? Bagian pertama, santum, yaitu bagian pemimpin, kemudian dibagi menjadi berapa lagi? 5. Coba lihat, Allah dan Rasulnya. Kemudian siapa lagi? Kerabat Rasul. Itu tadi ya, Bani Hashim atau Bani Muttalib, dan anak-anak yatim. Kemudian orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Jadi ini sama dengan pembagian pertama dari ghanimah, yaitu pemimpin membaginya menjadi berapa? 5. Maka pemimpin berhak mengambil darinya tanpa batasan. Ya, pemimpin berhak mengambil fai itu sesuai dengan keinginannya, tentunya sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan kaum muslimin. Memberikan nafkah kepada kaum kerabat berdasarkan asas ijtihad. Ijtihad ini sering kita dapati di buku fikih. Ijtihad, apa itu ijtihad? Mana ijtihad? Kalau itu ijma. Ijma itu kan kesepakatan para ulama. Kalau ijtihad itu adalah usaha ulama untuk mencari hukum, kemudian mengeluarkan hukum sesuai dengan usahanya. Itu ijtihad. Misalnya begini, ada sebuah hukum yang belum diketahui bagaimana hukumnya, halal, haram, ataukah makruh misalnya, maka dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencari, dan kemudian
berada pada sebuah kesimpulan sehingga mengatakan oh hukumnya makruh, itu namanya ijtihad. Setelah berpikir keras baru muncul itu namanya ijtihad. Ya. Misalnya ini aturan siapa yang keluarkan? Oh ini atas ijtihadnya orang tua. Misalnya orang tua menetapkan aturan misalnya tidak boleh keluar rumah jam 10 malam misalnya. Ini berdasarkan apa? Kita bilang berdasarkan ijtihad, pendapat daripada orang tua yang sudah menggali bahwasanya tidak boleh anak-anak keluar lewat daripada jam 10 malam. Jadi ijtihad itu adalah sebuah pendapat yang keluar dari hasil usaha. Sekali lagi modelnya tadi ada sebuah masalah kita tidak tahu hukumnya haramkah ataukah makruh, ini abu-abu, haram atau makruh. Kemudian dia baca buku, kemudian belajar baik-baik, maka dia sudah berusaha mencari hukumnya dan berada pada sebuah kesimpulan, oh hukumnya ini makruh berdasarkan ini. Nah, itu namanya ijtihad, pendapat dia yang dia keluarkan setelah berusaha. Jelas ya? Yang disebut dengan ijtihad. Mana ijtihad kamu? Ya. Misalnya mengerjakan PR, ya, kemudian ini benar semua, dia salah. Kenapa salah? Bilang ini saya berijtihad tadi malam, inilah yang saya jawab, ternyata salah. Nah, itu namanya ijtihad. Yang semuanya temannya benar, dia salah sendiri. Ditanya, dari mana kamu dapat? Dari mana kamu dapat jawaban? Dia mengatakan, oh ini saya jawab atas ijtihad saya. Saya berusaha cari dan ini yang saya dapatkan, ternyata hukumnya salah. Makanya ulama kita ketika berijtihad, idza asaba falahu ajran. Jika benar pendapatnya, maksudnya benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pahalanya 2. Wa idza akhta'a, dan kalau salah maka pahalanya 1 pahala. Jadi kan ijtihad itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau benar berapa nilainya? 2, Allah kasih pahala 2. Dan kalau salah Allah tetap kasih pahala 1 karena dia sudah berusaha mencari. Itu namanya ijtihad. Ya, barakallahu fiik. Sampai di sini para jamaah sekalian pelajaran kita. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.